Halo guys, kembali lagi bersama gue di Kedai Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Operation Fortune: Ruse de Guerre. Film ini menceritakan tentang agen mata-mata dan tim dari aliansi intelijen global yang berupaya menghentikan penjualan teknologi senjata baru yang mengancam dunia. Film diawali dengan diperlihatkannya beberapa kelompok bersenjata lengkap yang sedang mencuri sebuah perangkat di gedung laboratorium senjata Ukraina. Lalu berpindah ke London, Inggris, terlihat seorang pria bernama Nathan Jasmine yang merupakan seorang kontraktor swasta dalam bidang spesialis agensi mata-mata yang akan menemui seseorang. Kemudian Nathan bertemu dengan kepala divisi keamanan Inggris yang bernama Knighton. Di situ Knighton memerintahkan Nathan untuk menjalankan misi rahasia yang dimana 2 hari lalu telah terjadi perampokan oleh sekelompok bersenjata di gedung laboratorium Odessa, Ukraina. Dalam perampokan itu, mereka mengambil sebuah perangkat yang masih menjadi misteri karena pemerintah Inggris masih belum tahu pasti itu perangkat apa. Namun berdasarkan informasi dari intelijen, perangkat tersebut bernama The Handle yang sangat penting dan berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Maka dari itu, Knighton meminta Nathan untuk merebut kembali perangkat tersebut sebelum dijual bebas di black market. Sebelum menjalankan misinya, Nathan mengajukan salah satu agen terbaiknya yang bernama Orson Fortune untuk diterjunkan dalam misi ini. Awalnya Knighton tidak menyetujui karena Fortune bayarannya sangatlah mahal dan banyak maunya. Knighton lalu meminta Nathan untuk merekrut anggota yang lain yaitu John, si ahli IT. Namun saat ini John telah direkrut pesaingnya yaitu Mike Hook. Karena tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Knighton setuju dengan Fortune karena dia ingin melakukan misi ini secara tersembunyi. Nathan kemudian memperlihatkan anggotanya yang lain yaitu seorang wanita bernama Sarah Fidel, seorang ahli IT sama seperti John, dan seorang pria bernama JJ Davis yang ahli menggunakan pistol dan bela diri. Di lain waktu, Fortune sedang berlibur di wilayah Maroko, bertemu dengan Nathan yang sengaja menemuinya untuk meminta Fortune untuk ikut misi ini. Fortune yang tidak mau diganggu liburannya, dia pun sempat mengusir Nathan dari sana. Namun akhirnya Fortune setuju setelah Nathan mengatakan akan menyuplai kebutuhan medisnya yaitu beberapa alkohol kesukaan Fortune. Kemudian mereka pun menaiki pesawat pribadi untuk pergi ke Madrid menemui anggotanya yang lain. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan Davis dan Sarah yang sudah menunggu. Lalu mereka pun pergi ke sebuah bandara di Madrid untuk memulai misinya mengambil hard drive yang dibawa seorang kurir bernama Donald. Kemudian mereka pun membagi tugas yang mana Sarah akan meretas CCTV dan memandu tim lewat mikrofon. Sementara Fortune, Davis, dan 2 orang anggota lagi yang bernama Jane dan Marcia akan memantau pergerakan Donald. Namun ternyata di sana juga ada tim lain yang menginginkan hard drive tersebut. Mereka pun satu persatu melumpuhkan Jane dan Marcia tanpa diketahui oleh Sarah. Sarah yang curiga karena Marcia dan Jane tidak merespon, dia pun menyadari kalau ada peretas lain yang memanipulasi CCTV. Mendengar hal tersebut, Fortune telah menduga kalau pelakunya adalah John yang bekerja untuk Mike. Setelah berhasil mengatasi CCTV tersebut, Sarah kemudian memberitahu John kalau ada 2 orang yang akan menyerangnya dari belakang. 3, 2, 1. Setelah itu, Fortune kemudian keluar untuk menangkap Donald. Namun di sana sudah ada 4 orang anak buah Mike yang mendahului mereka sehingga terjadilah perkelahian di sana. Setelah berhasil mengalahkan 4 orang itu, mereka pun membawa Donald pergi menggunakan mobil. Namun di dalam mobil, Donald justru harus terkena serangan jantung. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Donald memberitahu mereka kalau dia terpaksa melakukan ini karena istrinya sedang disandra oleh seseorang yang menyuruhnya, dan dia meminta Nathan untuk pergi ke Duchess, menyelamatkan istrinya serta menemui orang yang akan membeli hard drive tersebut.
Menyadari kalau Mike dan anggotanya telah datang mengepung mereka, dengan cepat Sarah mengkopi semua data yang ada di dalam hard drive tersebut. Setelah itu, Mike dan anggotanya membuka paksa pintu mobil mereka dan meminta hard drive tersebut. Awesome. Let's go. Beberapa waktu kemudian, sesuai informasi Donald, Nathan pergi ke Dutchess dan berpura-pura menjadi si kurir untuk bertemu dengan orang yang akan membelinya. Sementara Sarah yang mendeteksi wajah si pembeli melalui kamera tersembunyi berhasil mengetahui salah satu dari mereka bernama Ben Harris. Ben merupakan seorang pengacara dari bos mafia penjual senjata ilegal yang bernama Greg Simon. Mendengar hal tersebut, Fortune menjadi pesimis karena dia sendiri tidak yakin dapat menangkap Greg karena Greg sangat lincah dan juga salah satu pedagang senjata terbesar di dunia. Sarah yang menyelidiki kepribadian Greg, dia pun mengetahui kalau Greg menyukai anak yatim dan juga sangat ngefans dengan seorang aktor bernama Danny Francesco. Akhirnya Sarah memiliki ide untuk memanfaatkan hal tersebut. Setelah itu, mereka pun segera terbang menuju Amerika, namun Nathan tidak mengetahui rencana Sarah dan Fortune. Di situ, Sarah mengatakan kalau mereka akan membawa Danny Francesco agar misi ini berjalan dengan lancar. Sesampainya di Amerika, terlihat Fortune yang masuk ke dalam pesawat pribadi milik Danny. Di situ, Fortune langsung mengajak Danny untuk mau bekerja sama dengan timnya, yaitu ikut datang ke acara amal yang akan diadakan oleh Greg di Prancis. Awalnya Danny menolak tawaran tersebut, sehingga Fortune menunjukkan sebuah tablet yang berisi video panas milik Danny dengan adik iparnya. Takut rahasianya terbongkar dan tersebar luas, Danny pun mau menyetujui permintaan Fortune untuk bekerja sama dengan timnya. Berpindah ke Cannes, Prancis, Sarah, Danny, dan Fortune telah tiba di acara amal yang diadakan oleh Greg. Sementara Greg yang sedang bersama tamu undangannya melihat keberadaan Danny di sana. Is that Danny Francesco? It's a surprise. Greg kemudian menghampiri Danny dan mengucapkan terima kasih karena telah memberi kejutan hadir di acara amalnya. Di tengah-tengah acara itu, Sarah dan Fortune memulai misinya. Go on, then. Terlihat Sarah yang masuk ke dalam sebuah ruangan pribadi untuk memasang alat penyadap suara di ponsel milik Greg. Sementara itu, Fortune sedang mengawasi salah satu agen lain yang ternyata orang suruhan Mike. Di tempat lain, Mike berusaha menghubungi anggotanya yang ada di acara tersebut, namun tidak bisa karena Fortune telah mengetahuinya dan langsung menghajar agen tersebut. Sarah yang telah berhasil melakukan misinya, dia pun kembali menemui Danny yang sedang berbincang dengan Greg. Di situ Greg mengatakan kalau dirinya ingin mereka semua berlibur ke vilanya yang ada di Turki di akhir pekan ini. Di tempat lain, Nathan dan Davis sedang mendengarkan percakapan Greg dengan Alexander melalui alat penyadap yang telah Sarah pasang. Di sini mereka pun mengetahui kalau Greg hanyalah perantara penjualan perangkat The Handle tersebut, namun Greg belum menyebutkan nama orang yang akan membelinya. Keesokan harinya, Nathan bersama timnya sedang berkumpul untuk merencanakan misi selanjutnya, yaitu menyelinap masuk ke rumah Alexander dan akan mencuri semua data yang ada di sana dengan menginstal perangkat lunak di komputernya. Singkat cerita, malam harinya, Fortune telah menyelinap ke rumah Alexander dan berhasil membuat semua orang di sana pingsan dengan gas yang dia bawa dan disambungkan ke sirkulasi AC di rumah tersebut. Sementara Sarah dan Davis bertugas meretas semua CCTV dan memberitahu keadaan di dalam kepada Fortune. Fortune yang berhasil menemukan brankas milik Alexander segera membuka dan menginstal laptopnya untuk disambungkan ke komputer Sarah. Setelah semuanya selesai, Fortune pun mengambil semua perhiasan dan barang berharga di sana agar mereka menganggap kalau semua ini adalah perampokan. Namun ketika Fortune hendak pergi, dia pun harus berurusan dengan dua penjaga yang ternyata telah mengetahuinya. No cry for mama. Keesokan harinya, Nathan dan timnya sedang mencari data yang telah Fortune sadap semalam. Namun setelah lama mencari, Sarah tidak menemukan petunjuk siapa yang akan membeli barang tersebut. Bersamaan dengan itu, Sarah melihat adanya sinyal panggilan di handphone Greg yang sedang terhubung dengan seorang pria bernama Kasim.
Kasim memberitahu Greg kalau rumah rekannya, Alexander, telah dirampok oleh seseorang tidak dikenal semalam. Sementara itu, Sarah berhasil mengetahui identitas Kasim yang merupakan seorang diplomat pemerintah Turki dan juga mengetahui tempat tinggalnya di Antalya, Turki. Nathan yang merasa Kasim ada kaitannya dengan Greg, dia pun memerintahkan Sarah pergi bersama Danny menerima undangan Greg untuk liburan ke vilanya yang ada di Turki. Beberapa waktu kemudian, Sarah dan Danny telah sampai di Turki. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Greg bersama pengawalnya. Di sana, Greg segera memperlihatkan beberapa koleksi mobil antik miliknya. Danny yang melihat salah satu mobil yang pernah dia bawa saat melakukan syuting sangat terkejut karena mobil itu berada di sana dan kondisinya menjadi sangat bagus. Hal tersebut membuat Greg tersentuh dan memberikan mobil itu kepada Danny. Lalu mereka berdua pun langsung mencoba mobil tersebut. Sementara Sarah yang tinggal di villa segera memulai rencananya untuk meretas komputer milik Greg. Namun dia melihat adanya CCTV yang dipantau langsung oleh asisten pribadi Greg. Sarah pun berbalik arah untuk meretas CCTV itu. Berpindah ke Fortune dan Davis yang sedang memantau pergerakan Kasim. Di sana Fortune sangat terkejut karena dia melihat adanya Mike yang juga sedang memantau Kasim. Sedangkan Sarah yang berhasil meretas CCTV tersebut, dia pun segera meretas komputer milik Greg. Sarah mendapatkan informasi dari komputer tersebut bahwa barang yang akan Greg jual adalah sebuah senjata AK-47 dan bukan perangkat The Handle yang selama ini mereka cari. Lalu Sarah menginfokan hal tersebut kepada Nathan. Nathan tampak sangat kecewa karena selama ini mereka telah salah orang. Alright, get out of there and get back as soon as you can. Kemudian Nathan menghubungi Fortune yang sedang mengikuti Ben Harris, pengacaranya Greg. Nathan mengatakan kepada Fortune bahwa Greg ternyata bukan targetnya dan dia pun meminta semua timnya untuk kembali ke markas. Namun Fortune yang merasa kalau Greg terlibat dengan penjualan perangkat The Handle itu, dia pun tetap mengikuti pergerakan Ben. Sementara Ben yang telah menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh seseorang, dia pun mengatakan pada anak buahnya dan mengirim pesan kepada Kasim kalau dirinya sedang dibuntuti. Ternyata hal tersebut diketahui oleh Davis yang telah meretas ponsel Ben dan memblokir semua pesan di ponselnya. Lost. Melihat kesempatan tersebut, Ben mencoba melarikan diri dengan mencuri sepeda motor. Fortune yang tidak memiliki akses untuk ke atas gedung itu, dia pun langsung berlari mengejarnya melalui tangga gedung. Sementara Ben yang telah berada di atap gedung berpura-pura untuk minta foto. Lalu secara diam-diam Ben memasukkan ponselnya ke dalam saku orang tersebut. Tidak lama kemudian, Fortune telah sampai di atas gedung itu, namun tidak menemukan Ben. Lalu ketika Fortune melihat ke arah bawah, dia pun terkejut karena ada seseorang yang tewas terjatuh dari atas gedung itu. Bersamaan dengan itu, Ben datang dari arah belakang mencoba untuk menyerang Fortune. Namun naas, Ben sendirilah yang harus terjatuh dari atas gedung itu dan tewas seketika. Sesampainya di markas, mereka mendapat kabar dari Knighton jika data yang dikirim Sarah dari komputer Greg itu benar dan akurat karena sebenarnya data tersebut merupakan sebuah kunci untuk mengaktifkan hard drive perangkat The Handle. Di situ, Fortune bertanya apa itu sebenarnya perangkat The Handle. Knighton kemudian memberitahu mereka kalau The Handle adalah sebuah perangkat yang baru diciptakan oleh para ilmuwan dan perangkat The Handle bisa meretas semua sistem yang ada di dunia ini, termasuk meluncurkan senjata nuklir. Maka dari itu mereka harus segera mencegah transaksi penjualan The Handle. Berdasarkan petunjuk dari koran yang ditinggalkan oleh Kasim dan ponsel Ben, Davis mengatakan bahwa Ben akan melakukan transaksi perangkat tersebut besok dan akan dijemput oleh anak buah Alexander jam 9 pagi di Hotel Amara. Beruntungnya, Greg dan Alexander belum mengetahui kalau Ben sudah tewas dan si pemberi juga belum mengetahui wajah Ben karena mereka hanya berkomunikasi lewat telepon. Lalu Fortune memiliki ide yaitu akan menyamar menjadi Ben Harris dan merebut perangkat The Handle itu. Di lain waktu terlihat Fortune yang sedang menyamar menjadi Ben Harris mendapat telepon kalau dirinya telah dijemput oleh beberapa anak buah Alexander di depan hotel itu. Sementara di luar hotel, Davis memasang pelacak mobil yang akan dinaiki oleh Fortune agar dirinya dapat memantau Fortune dari kejauhan saat melakukan transaksi.
Singkat cerita, mereka pun telah sampai di lokasi tempat transaksi. Di sini, Fortune bertemu dengan si pembeli, lalu dia pun menelpon Greg dan menanyakan kata sandi hard drive tersebut untuk membuka perangkat The Handle. Sementara di sisi lain, Davis terlihat sudah berada di sana dan langsung bersiap untuk membidik. Namun setelah selesai memasukkan kata sandi dan uang sebesar $10 juta telah masuk ke rekening Alexander, dua orang penjaga di sana telah menyadari kalau Fortune adalah orang yang menyelinap dan menghajar mereka saat malam itu di rumah Alexander sehingga pertempuran pun terjadi. Who are these people? Namun di tengah perjalanan, Fortune harus terpojok dan ternyata pasukan yang menyerangnya adalah Mike bersama anak buahnya. Setelah itu, Mike meminta perangkat The Handle tersebut kepada Fortune. Kemudian sebelum pergi dari sana, Mike menghabisi pembeli itu beserta anak buahnya. Kill Arson! Sementara Davis yang curiga kalau Fortune juga akan dibunuh oleh anak buah Mike, dia pun segera mengambil tindakan. Di tempat lain, Sarah telah berhasil mengalihkan uang $10 juta tersebut dari dalam rekening Alexander. Lalu dia pun pergi meninggalkan villa bersama dengan Danny. Sementara Greg yang baru menyadari kalau Ben Harris telah tewas dan Sarah terlibat dengan peretasan semua sistem di transaksinya, dia pun meminta seluruh anak buah untuk mengejar Sarah dan Danny. Di sisi lain, Fortune dan Davis sedang menaiki helikopter untuk menyelamatkan Sarah dan Danny dari kejaran para anak buah Greg. They're going in the tunnel. You know how to use these rocket launchers? Oh, I think we're in trouble here. Di tempat lain, Nathan menghubungi Fortune dan mengatakan kalau Mike ternyata tidak bekerja untuk departemen manapun. Ternyata semua ini Mike lakukan hanya untuk kepentingan pribadi agar dirinya dapat memiliki perangkat yang sangat canggih itu. Mendengar hal tersebut, Fortune mempunyai ide yaitu dengan akan kembali ke vilanya Greg untuk mengajaknya bekerja sama. Nathan yang mendengar ide Fortune sempat meragukannya dan juga membuat Danny sangat ketakutan karena ini adalah masalah besar. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di vilanya Greg untuk bernegosiasi. Di sana, Fortune mengatakan mereka akan mengambil kembali komisi yang seharusnya Greg dapatkan, namun Greg harus mau bekerja sama dengannya. Greg yang menyetujuinya, kemudian memberitahu kalau yang akan membeli perangkat The Handle itu adalah kedua rekan bisnisnya yang bernama Trent dan Arnold. Sedangkan Mike akan menggunakan The Handle untuk membuat keuangan dunia menjadi kacau. Maka dari itu, mereka berdua memborong banyak emas karena hanya emaslah yang tidak akan berdampak efek dari krisis keuangan dunia. Malam harinya mereka pun segera menjalankan rencana tersebut. Terlihat Danny yang ditugaskan mendampingi Greg untuk bertemu dengan Trent dan Arnold. Sesampainya di dalam, Greg menagih uang komisinya atas transaksi yang mereka lakukan sebelumnya. Namun Trent menolaknya karena transaksi tersebut dianggap gagal karena yang menyerahkan perangkat itu adalah Mike. Hal tersebut membuat Greg cukup murka dan mengancam semua orang di sana dengan meledakkan gedung-gedung yang tepat berada di belakangnya. 3, 2, 1. Setelah itu, dia pun memberikan selembar kertas kepada Mike, Trent, dan juga Arnold yang berisi alamat keluarga mereka. Dan Greg tidak segan akan menghabisi orang-orang itu kalau mereka tidak mau membayar jasanya sebagai perantara perangkat tersebut. Di sisi lain, terlihat Sarah menerbangkan sebuah drone untuk meretas alat komunikasi para penjaga di sana. Sedangkan Davis memantau pergerakan Fortune yang mulai menyelinap masuk dan melumpuhkan satu persatu penjaga tersebut.
kembali ke Greg. Setelah mengancam mereka semua, Greg dan Danny pergi dari sana. Kemudian Trent yang ketakutan dengan ancaman Greg, dia pun memutuskan untuk mentransfer uang tersebut. Namun Mike yang merasa usahanya tidak akan mendapat komisi, dia pun membuat kekacauan di sana. Di sisi lain, Fortune yang telah berhasil menghabisi para penjaga di sana, dia pun segera masuk ke ruangan itu untuk mengambil koper yang berisi perangkat The Handle. Namun tiba-tiba saja, Fortune mendapat kabar dari Sarah kalau Mike mau menyerangnya dari belakang. Setelah membuat Mike tidak sadarkan diri, Fortune segera membawa koper tersebut dan pergi dari sana. Setelah misi mereka selesai, Fortune, Sarah, dan Davis mendatangi Nathan yang sudah menunggu mereka di Doha, Qatar. Di sana, Fortune menyerahkan koper perangkat The Handle itu kepada Nathan. Nathan yang merasa timnya telah sukses menjalankan misi ini, dia pun meminta mereka untuk melakukan misi selanjutnya dengan bayaran yang sangat spektakuler. Namun mereka bertiga menolak tawaran tersebut.